Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kita mau ngobrol nih tentang haptics. Nah, mau tahu sebenarnya haptics itu apa sih? Kalau misalkan ngomongin tentang pengolahan sampah, mekanismenya seperti apa di kampus hingga menjadi pupuk, dan jenis sampah apa sih yang sebenarnya diprioritaskan untuk diolah? Oke. Haptics itu sebenarnya singkatan ya. Haptics itu Hepta Innovation Exchange. Heptanya itu artinya 7 orang, yang dimana memang di dalam grup Haptics ini terdiri dari 7 orang. Nah, Haptics sendiri memang menjadi salah satu bagian grup yang ada di dalam BINUS Talent Management Program atau BTMDP yang kita singkat, di Class of 2024 yang dikelola oleh BCLND. 7 orang ini kita coba membuat sebuah inovasi untuk BINUS itu sendiri, berangkat dari permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh berbagai unit, termasuk pimpinan-pimpinan dari BINUS University ataupun Yayasan Bina Nusantara secara luas, yang kita coba pilih salah satunya adalah dari sisi general affair. Ada permasalahan dalam proses pengolahan sampah yang ada di dalam kampus BINUS. Itu yang kita coba ambil isunya, sehingga jadilah Haptics beserta dengan program-programnya gitu ya. Nah, kalau ditanya pemilahan sampah dan lain sebagainya, ini yang kita coba buat ambil gitu ya isunya, untuk gimana sih caranya kita sebagai kampus Universitas Bina Nusantara gitu ya, gimana caranya dapat mengelola sampahnya itu secara mandiri. Start dari pembuatan lubang biopori yang sebelumnya kita lakukan juga pelatihan terlebih dahulu kepada mahasiswa dan karyawan. Nah, sama-sama kita ketahui di area kampus BINUS Alam Sutra, terutama di area kantin gitu ya, ini kita memiliki ketentuan untuk pembuangan sisa makanan. Nah, kita sudah pisah tuh ya beberapa jenis tempat sampah dan lain sebagainya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana sampah yang sudah dipisah ini gitu, yang sudah dipilah, apakah di ujungnya itu dibuang di tempat yang sama dengan organik atau non organik lainnya, atau terpilah juga. Nah, berangkat dari situ kita cukup penasaran gitu ya, gimana prosesnya dan lain sebagainya. Akhirnya kita temui, oh ternyata ketika dibuang ya ujung-ujungnya disatuin gitu. Nah, kita coba buat initiate dari Haptics sendiri, yang terdiri dari Ibu Desi, Ibu Evalin, kemudian Bapak Frihandika, Ibu Kartika, Ibu Melianti, dan saya sendiri gitu ya, untuk mencoba mencari problemnya apa, kemudian needs-nya seperti apa. Akhirnya lahirlah sebuah program gimana caranya bisa mengelola sampah organik secara mandiri, dengan cara membuat lubang biopori sejumlah dalam menyambut 45 tahun BINUS, kita coba membuat 45 lubang biopori yang berada di area kampus Alam Sutra, dengan tujuan sampah organik yang berada di area kampus Alam Sutra itu dibuang ke sana, sehingga nanti di kemudian hari bisa menjadi pupuk. Seperti itu. Oke, setelah ngebahas dari latar belakangnya Haptics, nah kalau misalnya kita ngomongin tentang prosedur pengolahan sampahnya, hasil dari pengolahan sampah yang akan jadi pupuk ini tuh nanti bakal digunakan di mana atau bagaimana, dan seperti apa sih hasilnya? Oke, baik. Kalau ditanya soal prosedur gitu ya, tentunya ketika lubang biopori sudah jadi, harapannya ini ya balik lagi tadi sudah disampaikan bahwasanya sampah-sampah organik yang sudah terpilah ini bisa masuk ke dalam lubang biopori, sehingga nanti ada proses fermentasi biasanya menggunakan cairan-cairan tertentu yang kemudian dapat dipanen untuk menjadi pupuk. Nah, digunakannya di mana? Tentunya kita mencoba untuk
digunakan kembali di area kampus gitu ya, dibanding sebelumnya harus atau perlu untuk membeli pupuk gitu ya. Kita mau coba untuk menawarkan sebuah pupuk yang memang diolah secara mandiri gitu, yang dimana hasil sampahnya juga dari area kampus BINUS sendiri. Nah, kurang lebih prosedurnya seperti itu gitu ya. Kalau mau tahu sejauh mana sih sebenarnya program inisiatif ini melibatkan pihak-pihak seperti mahasiswa atau mungkin dosen atau mungkin komunitas pengolah sampah. Kalau misalkan nggak ada atau ada rencananya ngelibatin mereka tuh gimana sih? Ya. Bisa nggak? Baik, tentunya dalam proses pembuatan atau pelaksanaan proyek Haptics ini gitu ya, kita melibatkan mahasiswa, karyawan, serta komunitas binusian gitu ya yang ada di area kampus gitu, termasuk pihak eksternal juga. Jadi sebelumnya kita laksanakan training terlebih dahulu, semacam kayak pengetahuan bagaimana sih cara mengolah sampah yang baik dan benar. Kita berkolaborasi dengan Rumah Sopan sebagai pembicara, termasuk ketika proses pembuatan lubang bioporinya. Nah, di sana mahasiswa terlibat, karyawan terlibat, bahkan tenan-tenan yang ada di dalam kampus BINUS Alam Sutera itu terlibat dalam proses pembuatannya langsung gitu. Jika ditanya keterlibatannya adalah mahasiswa, karyawan, dan tenan dari yang ada di BINUS itu hands-on langsung dalam proses pembuatan lubang bioporinya. Setelah proses pembuatan lubang bioporinya sendiri, memang ini targetnya lubang biopori yang sudah jadi ini diperuntukkan para tenan yang ada di BINUS untuk membuang sampah organik atau sisa makanan sehingga dapat diolah kembali menjadi pupuk. Seperti itu. Oke, kalau misalkan tantangannya sendiri, ada nggak sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan program pengolahan sampah menjadi pupuk organik ini? Ya, kalau tantangan sendiri yang pasti yang pertama adalah konsistensi ya. Itu yang menjadi salah satu challenging kita yang utama gitu ya, karena memang kalau memang belum adanya pengubahan perilaku, kemudian belum ada kesadaran, itu akan sulit. Tapi kita coba start dulu dengan menyiapkan wadahnya, di satu sisi kita juga selain proyek pembuatan lubang biopori, kita pun membuat semacam campaign, stiker campaign gitu ya di area kampus BINUS Alam Sutera. Ada beberapa spot yang memang disiapkan untuk 3 jenis tempat sampah, dimulai dari organik, non-organik, dan sampah campuran yang memang tidak bisa diolah gitu ya. Itu kita coba buat stiker-stiker untuk setidaknya membangun awareness para entah itu mahasiswa, karyawan, dosen gitu ya. Balik lagi, karena kalau misalkan tidak ada kesadaran dari masing-masing pihak ataupun dari masing-masing binusian, maka ini akan menjadi sebuah proyek yang percuma gitu tuh. Nah itu menjadi salah satu tantangan kita. Kita ingin sama-sama para komunitas binusian gitu ya, itu sama-sama sadar bahwa perlunya untuk pemilahan sampah, minimal dari pemilahan sampah sebelum akhirnya nanti kita coba olah secara bersama. Berarti sebenarnya tujuannya adalah harus ada kesinambungan antara komunitas BINUS dengan proyeknya sendiri ya. Kalau misalkan proyeknya sudah berjalan tapi komunitasnya tidak bisa menjalankan, nggak akan bisa berjalan juga. Sedangkan kalau komunitasnya berjalan tapi nggak ada wadahnya juga bingung ya. Iya. Oke, nextnya, apakah ada rencana untuk memperluas program ini biar nggak cuma digunain di lingkungan BINUS aja, tapi mungkin juga untuk masyarakat sekitar, atau mungkin justru bisa melibatkan orang luar atau mungkin masyarakat luar? Ya, untuk saat ini sih memang ada rencana ke sana gitu ya. Cuman kita coba fokus dulu nih di internal, karena memang balik lagi ketika ke pihak eksternal gitu ya, kita perlu siap segala macamnya gitu tuh. Kita coba fokus dulu yang ada di dalam internal BINUS sendiri, untuk akhirnya ketika memang sudah dirasa dapat memberikan manfaat kepada pihak eksternal, maka mungkin pada saat itu kita bisa start ke eksternal. Tapi untuk saat ini masih di internal terlebih dahulu. Oke, berarti lebih difokuskan untuk biar konsisten dulu ya, betul ya Pak. Oke, tapi kalau ngomongin tadi selain memperluas program, kira-kira kalau produknya tuh bakal bisa
komersilin nggak sih Pak? Oke. Ada rencana ke sana nggak sih? Ya, Kalau dari Haptics sendiri sih kita belum targetkan untuk secara komersil ya gitu. Cuman yang pasti karena jenis pengolahan sampah organik ini kan berbagai macam ya, ada mulai ekoenzim dan lain sebagainya gitu tuh. Fungsinya sama-sama untuk pupuk gitu. Cuman mungkin kita perlu balik lagi, kita perlu ketemu polanya dulu untuk akhirnya bisa dikomersilkan. Kalau misalkan kita mungkin nanti di suatu saat yang panjang, entah itu di 2-3 tahun ke depan itu akan komersil dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini kembali lagi kita masih fokus di internal. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan ngalor ngidul selanjutnya nih. oke. Kalau misalkan tadi penasaran aja sebenarnya dari proses pas lagi penanaman biopori itu ya, sebenarnya ada standar-standar gak sih Pak, kayak misalkan harus di tanah yang seperti ini ya, karena kan kebetulan kemarin dilaksanakannya di Binus Alsut ya. Betul. Apakah itu harus memenuhi standar juga sebenarnya? Ya, ini yang kita dapatkan insight dari pihak Rumah Sopan gitu ya, komunitas itu, karena mereka memiliki pengalaman gitu ya di bidang pengolahan sampah, dari mulai pembuatan lubang biopori dan lain sebagainya, bahwasanya yang pasti tanahnya harus gembur gitu ya, tidak banyak kerikil, tidak banyak akar, sehingga ketika proses penggalian lubang biopori itu tidak mempersulit gitu ya, atau tidak ada penghalangnya di bawahnya. Sehingga si lubang biopori itu kan memang ada tutupnya dan ada wadahnya. Nah itu harus tenggelam secara maksimal gitu ya. Tapi di satu sisi ketika proses panen pupuknya itu proses pengambilannya juga mudah gitu tuh. Jadi nggak boleh yang terkubur-kubur banget gitu ya, tapi harus rata dengan bidang tanahnya gitu. Kemudian untuk menjadi pupuk yang bisa lebih maksimal gitu ya, tentunya ada cairan-cairan yang memang pendukung lah buat proses fermentasi dari sampah organik dapat menjadi sebuah pupuk. Yang pertanyaan terakhir nih Pak, apakah ada indikator atau target tertentu yang ingin dicapai dari kegiatan daur ulang sampah ini dalam mendukung misi keberlanjutannya Binus? Mungkin menjadi role model buat kampus lain, atau mungkin perubahan apa sih yang pengen Bapak lihat nih di lingkungan kampus ataupun masyarakat? Ya, dalam pelaksanaan Project Haptics tentunya ada salah satu tuntutan bagi kita sebagai pelaksana project bahwa harus memastikan project ini berkelanjutan gitu ya. Yang dimana kita memang melakukan handover ke pihak building management atau general affair gitu ya. Harapannya ini bisa direplikasi ke semua area kampus yang ada di dalam kampus Binus gitu. Entah itu dari sisi pengelolaan sampah organiknya hingga sampai ke pupuknya juga gitu. Ini harapannya memang bisa berkelanjutan gitu ya. Makanya kita dari awal banget menggandeng pihak building management untuk dapat direplikasi di berbagai area kampus Binus. Tidak hanya kampus gitu ya, termasuk sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah Binus gitu ya. Itu harapannya kita bisa mereplikasi project yang serupa dengan Haptics.